Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk menunggu yang lain, berikut adalah proposal yang sudah kita persiapkan. Jadi ini proposal sebenarnya terakhir saat saya jadi WD3, karena memang planning saya dulu itu ingin membangun S2 di metalurgi. Makanya ini tahunnya masih tahun 2023. Nah, jadi pembentukan S2 ini dilandasi pada kebutuhan regenerasi salah satunya ya, karena memang kita pengen nanti akan ada fast track untuk mahasiswa yang langsung kita bisa rekrut jadi dosen. Karena seperti yang pernah saya sampaikan atau saya konsep di Renstra, jumlah dosen kita aktif 14, mahasiswa 673. Jadi 1 banding 50-an. Kita masih jauh dari ideal. Kita perlu kurang lebih 19 dosen lagi ya untuk ideal. 1 banding 20, 1 banding 25. Ya, ini juga masih elektroniknya bidang 3 dulu. Nah, untuk upload proposal ini kan sebenarnya harus ada dokumen pendukung ya, mulai dari kurikulum sampai kesiapan fasilitas. Nah, di dokumen kurikulum ini saya sudah buat kerangka mentahnya. Kurikulum kita mengacu pada kurikulum-kurikulum yang KKNI ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi nanti bisa bisa kita improve ke OBE tentunya. Nah, ini pertimbangan kita membuka program studi S2 itu salah satunya di samping sebagai regenerasi, ini juga untuk kebutuhan industri. Makanya nanti di polling itu tugasnya Noval Dawi ya. Dawi nanti bertugas membuat polling ke industri-industri. Jadi cukup buat satu satu konsep template aja, nanti bisa disebar ke industri-industri yang ada hubungannya dengan metalurgi. Industri besi baja, POSCO, Krakatau Steel, atau industri-industri pendukung yang lain seperti mungkin Simen, Barata, atau Gunung Garuda yang ada di Serang. Nah, ini di kurikulum eh, kita mention terkait dengan potensi calon mahasiswa itu kurang lebih 40 orang. Jadi memang harus kita petakan. Ini analisis kasar ya. Kemarin di tahun 2023 itu saya membidik beberapa apa namanya calon sarjana magister di beberapa industri. Tapi itu bukan polling, sifatnya adalah interview atau tanya jawab. Jadi ada 40 orang lah kalau kita mau buka itu. Nah, makanya di sini tim polling ini bertugas karena ini akan menentukan keberlanjutan S2 ini di accepted oleh Dikti atau tidak. Jadi berdasarkan kebutuhan yang harus kita rancang. Nah, ini juga beberapa MOU. Ini MOU lama ya. MOU lama yang nanti kita bisa tambahkan 14 MOU lagi yang sudah kita kerjasamakan. Nah, di sini juga ada beberapa uraian, terutama kita masuk ke KBK, kelompok bidang keahlian atau spesifikasi bidang keahlian. Jadi saya sesuaikan dengan potensi sumber daya manusianya ya. Di kita kan ada manufaktur, ada material, ada ekstraksi. Nah, ekstraksi itu sendiri dosennya sangat minim ya. Kalau di material sama manufaktur kan cukup lah ya. Yang S3 ke atasnya cukup. Nah, makanya itu untuk ekstraksi ini saya coba sementara mengganti dengan digitalisasi metalurgi atau green metalurgi dan digitalisasi. Makanya saya mengundang Pak Muhtar nanti selaku kelompok bidang keahlian digitalisasi dengan mungkin pemrograman, simulasi dan sejenisnya, MATLAB nanti juga bisa memperkuat untuk green manufacturing ataupun digitalisasi metalurgi. Jadi bidang kelompok kalian yang kita fokuskan di samping rekayasa material manufaktur itu adalah digitalisasi metalurgi. Jadi kita belum buka, belum open ekstraksi karena memang sumber daya manusianya belum memadai atau belum banyak lah ya. Mungkin kalau dihitung cuma 1 orang ya, Pak Didit ya, dan Pak Didit juga apa namanya satu-satunya orang di ekstraksi yang sudah memenuhi kriteria yaitu S3. Yang lain kan belum ada ya. Ada Bu Tiara, ada Pak Faiz itu juga masih belum selesai kan. Artinya kita fokuskan dulu aja ke digitalisasi proses metalurgi atau juga skupnya nanti smart smart manufacturing dan artificial intelligence. Itu. Jadi beberapa
yang perlu kita tidak lanjuti nanti pembagian RPS ya. Tentunya kalau saya memang sudah apa namanya bagikan RPS nanti Bapak Ibu dosen harus melengkapi RPS itu dan mata kuliah yang akan diampu. Mungkin bisa dilengkapi untuk membuat RPS-nya yang orientasinya adalah material besi baja dan rekayasa material yang kita fokuskan di sana nanti. Terutama untuk hulu hilirnya ya, nanti hilirnya itu digitalisasi. Nah, ini beberapa mata kuliah, mungkin nanti bisa kita review lagi ya. Ada metodologi penelitian, ada ilmu metalurgi material, ada statistika, nanti bisa Pak Mukhtar ya untuk konsen ke statistik, ya, metalurgi manufaktur dan digitalisasi. Mungkin nanti ini butuh tim teaching, yang satunya orang manufaktur, yang satunya orang IT atau digitalisasi. Nah, mungkin ada beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan. Nah, eh, mata kuliah ini kan belum ada RPS-nya. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa melengkapi RPS yang ada, gitu. Jadi RPS-nya masih berbasis seperti yang sebelumnya. Ini yang sudah saya buat RPS manufaktur dan komposit ya tentunya. Yang nanti bisa kita petakan untuk perkuliahan S2 atau pasca sarjana. Tidak beda jauh dengan RPS yang di S1 yang OB ya. Nah, ini kemarin juga karena Pak Ali sudah pindah, mungkin nanti bisa kita tawarkan apakah beliau berkenan untuk mengajar di S2 manufaktur. Nah, ini ada Pak Yus Ramadeni, kita perlu beliau karena memang kita perlu fasilitas lab terpadunya tentunya. Jadi beliau kita undang untuk mengajar rekayasa material. Terus Pak Subandi juga dosen praktisi ya, yang sudah S3. Jadi nanti kita akan coba masukkan. Jadi di S1 kita punya dosen praktisi, di S2 kita juga punya dosen praktisi. Nah, Pak Denny ini bidangnya adalah hidrogen. Hidrogen itu nanti arahnya juga ke green metallurgi ataupun digitalisasi ya nanti. Untuk beliau basicnya, backgroundnya adalah LIPI gitu. Nah, nanti beberapa luaran kita bisa masukkan beberapa apa namanya ini beberapa masukan terkait dengan eh, jurnal-jurnal Bapak Ibu yang sudah dipetakan. Nah, sementara mungkin pertemuan pertama kita mengacu ke sana dulu. Nanti mungkin Bapak Ibu dosen bisa melis ya jurnal-jurnal yang sudah dilakukan penelitian atau jurnal yang sudah keluar, nanti dipetakan bidang keahliannya. Karena memang di S2 ini harus spesifik gitu. Nah, nanti makanya eh, kita punya regenerasi Teguh Fernanda dan Dawi harapannya bisa membangun kerjasama juga ya dengan CSU atau dengan Delft kalau mungkin Dawi bisa masuk ke Delft untuk double degree-nya nanti gitu. Mungkin itu Bapak Ibu silakan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan.